Bagian kedua, konsep Revit, load family bagian pertama. Loadable family di bagian pertama ini hanya pengenalan. Untuk lengkapnya dapat dilihat nanti di bagian kedua. Secara umum, loadable ini memiliki banyak kemampuan dari model, meshing, konektor, kategori, nested, dan seterusnya. Sifat yang pertama ini adalah dia tuh sebagai library. Jadi seperti library yang bisa kita ambil contoh. Kita lihat di families, pilih open, pilih folder libraries. Secara default sudah diinstal pada saat awal. Pilih English dan US, lalu di sana terdapat berbagai macam family yang sudah dikelompokkan dengan berbagai macam kelompok. Prinsipnya kita bisa pilih dan kita buka, tetapi belum masuk ke dalam file project. Di sana terdapat berbagai macam pilihan, ada file arsitektural, interior, landscape, mechanical, electrical, dan berbagai macam lainnya. File ini bisa di-copy, dipindahkan dari satu komputer ke komputer lain, dan kumpulan library ini dapat juga diperoleh dari pihak ketiga, tidak harus dari Autodesk. Selain daripada itu, library ini juga bisa kita buat dari awal. Load family ini memiliki pengelompokan yang disebut dengan kategori. Di dalam sebuah file project, apabila kita ingin melihat sebuah benda memiliki kategori apa dapat dilihat dalam properties. Select bendanya, lihat di bagian properties dan di situ muncul nama kategorinya. Contoh untuk slab edge, di sini untuk wall, di sini untuk wall juga, di sini untuk atap, diganti roof, di sini untuk pintu, maka dia ada di doors, dan seterusnya. Dan di bagian kanan dari gambar, terdapat keterangan nama family dan jenis family-nya. Tetapi untuk melihat di family, di loadable family, kita masuk ke family kategori dan parameter, dan di situ sudah terdapat pilihan kategori dari loadable family ini. Contoh lain adalah kita memiliki family doors, buka family dan kategori parameter. Di situ terlihat kategori doors sudah terpilih. Harap diketahui dalam project browser bahwa pengelompokan family ini berdasarkan kategori yang sudah ada. Kategori ini seperti layer, tetapi tidak bisa ditambah atau dikurangi, alias sifatnya fixed dan tetap. Sifat lain dari loadable family adalah nested atau family dalam family. Benda dalam arsitektur itu bisa sangat rumit. Contoh dalam benda ini terdapat meja dengan kursi, dan kursi ini bentuknya mengulang. Dan kursi ini adalah family yang terpisah dari family ini. Sehingga kursi ini dapat kita edit secara terpisah. Sehingga apabila kita lihat di project browser bagian family dan furniture, di situ terlihat family kursi. Sehingga apabila kita mau mengedit family ini, kita harus edit family dan keluar dari file family ini menuju file family kursi secara mandiri. Nested family sering ditemui dalam family furniture yang terdiri dari beberapa furniture dikelompokkan menjadi satu kelompok. Sifat lain dari family adalah hosted. Jika pada umumnya benda itu dibuat harus memiliki bidang kerjanya, tetapi ada beberapa pengecualian loadable family yang memiliki hosted tertentu. Jadi acuan peletakannya di luar dari bidang kerja. Jika kita membuat pintu atau jendela, maka elemen tersebut akan diletakkan hanya pada tembok, tidak bisa yang lain. Ini karena family-nya memiliki host terhadap tembok atau wall. Untuk memeriksa sebuah family itu memiliki host atau tidak adalah kita edit family pada family yang bersangkutan, lalu pilih family dan kategoris, dan pada bagian family parameter, lihat bagian host, di situ terdapat wall. Artinya bahwa family ini memiliki host wall, hanya bisa bekerja pada wall. Contoh lain adalah stop kontak. Stop kontak ini hanya bisa dibuat pada permukaan. Jadi kalau kita pindah atau kita move-kan atau kita copy hanya bisa dilakukan di permukaan. Untuk memeriksanya kita masuk ke bendanya dan edit family. Pilih family kategori dan lihat di family parameters. Di situ hostnya adalah wall. Hosted ini tidak hanya permukaan tetapi bisa sifat lainnya.
Bisa permukaan, bisa lantai saja, bisa ceiling saja, ataupun bisa tembok saja. Sifat lainnya adalah memiliki parameter. Dalam loadable family, parameternya ini adalah bersifat custom, tidak seperti sistem family yang sudah standar, tetapi memiliki kesamaan yaitu memiliki sifat instance dan sifat type-nya. Perbedaan tersebut dapat dilihat apabila kita klik bendanya, kita bisa langsung lihat parameternya, itu yang disebut dengan instance parameter. Tetapi apabila kita klik di edit type, maka akan muncul parameter lainnya. Ini yang disebut dengan type parameter. Di dalamnya terdapat beberapa kelompok. Untuk bagian identity data dan FST parameter, itu adalah parameter bawaan dari Revit, sehingga dapat diabaikan terlebih dahulu. Kita berkonsentrasi di bagian lainnya daripada kedua hal tersebut. Sebagian besar type parameter ini adalah custom, sehingga apabila kita buka benda lain dan kita edit type, maka parameternya berbeda. Bahkan, ada beberapa family yang tidak memiliki parameter. Karena sifatnya custom, maka ini dapat bisa diedit, sehingga kadangkala parameter ini berbahasa Indonesia, tidak harus berbahasa Inggris. Di sini ditampilkan beberapa contoh, yaitu untuk kolom, maka di type-nya adalah deep width. Di sini kolom bulat, maka parameternya adalah diameter. Dan untuk pintu juga memiliki parameter yang khusus pula. Pada prinsipnya adalah parameter ini adalah standar sesuai dengan keinginan pada saat family itu dibuat. Type parameter ini bisa dikelompokkan dan diberi nama. Contoh adalah sebuah kolom dengan sisi A dan B. Kombinasi ukurannya bisa macam-macam, bisa 60-60, 20-60, 30-30, dan seterusnya. Sangat tidak masuk akal apabila kita mau menggunakan kolom tersebut, kita harus men-set ukuran tersebut berulang-ulang dan berkali-kali. Oleh sebab itu, ukuran yang sering kita gunakan akan kita beri nama. Ini yang disebut dengan family type. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk parameter yang terdapat dalam edit type. Contoh untuk membuat family type, klik di edit type dan pilih duplicate. Tentukan nama yang representatif. Dalam hal ini adalah 120 cm x 120 cm. Ini dilakukan untuk mempermudahkan dalam penggunaan selanjutnya. Setelah itu masukkanlah parameter sesuai dengan nama family type-nya. Dan family type sudah bisa digunakan. Sehingga apabila kita klik di bendanya di bagian family, di situ sudah terlihat jenis family yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu 120 x 120. Family type ini merupakan pilihan sehingga kita bisa merubah sesuai dengan yang kita mau. Contoh lain, kita akan membuat baru family type dengan ukuran 40 x 120 dengan cara yang sama. Dan ini berlaku untuk semua sistem routable family, tidak harus family kolom. Sekali lagi, family ini adalah family type, jadi sehingga sifatnya adalah pilihan. Kita bisa pilih family yang kita inginkan untuk benda tertentu. Sedangkan instance parameter tidak bisa diberi nama. Karena instance parameter itu hanya berlaku untuk satu spesifik elemen itu saja. Walaupun elemen-elemen tersebut memiliki type yang sama atau berbeda. Contoh di sini terdapat dua kolom yang sama. Dua-duanya memiliki top offset 100, tetapi apabila salah satu elemen tersebut top offsetnya kita rubah menjadi 0, maka yang berubah hanya elemen yang bersangkutan. Bahkan apabila kita rubah family type-nya, instance parameternya tetap sama walaupun family type-nya berubah. Contoh lain adalah apabila kita pilih dua benda dengan family type yang berbeda dan instance parameternya kita ubah dengan nilai yang sama, maka keduanya memiliki instance yang sama walaupun type parameternya berbeda. Kesimpulannya adalah loadable family itu memiliki kemampuan yang berbagai macam. Sehingga ada baiknya apabila kita mau menggunakan sebuah family, kita harus mengetahui beberapa hal. Paling tidak, kita harus mengetahui apa kategorinya, apa nested-nya, elemen-elemen family apa saja yang membentuk family tersebut. Kita harus mengetahui host-nya apa, di mana letak family tersebut diletakkan. Dan selanjutnya adalah parameter apa saja yang ada di sana, instance-nya apa, dan bentuk type-nya apa saja. Lalu setelah itu kita baru dapat menggunakan family ini dengan baik dan benar.